Well, again. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kotak Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film animasi Disney berjudul Luca yang rilis pada tahun 2021. Film animasi ini menceritakan tentang persahabatan anak manusia dengan anak monster laut. Bagaimana keseruan kisah persahabatan mereka? Ya udah, tidak usah lama-lama lagi, berikut masuk alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang nelayan yang sedang menangkap ikan di tengah laut pada malam hari. Tanpa mereka sadari, ada sosok makhluk yang berenang di bawah kapal. Makhluk tersebut mengambil barang-barang yang berada di atas kapal nelayan. Salah satu nelayan melihat keberadaan makhluk tersebut sehingga dia kelihatan panik. Sosok makhluk tersebut kemudian dilempari tombak oleh seorang nelayan, dan ternyata lemparan tersebut meleset sehingga sosok makhluk itu berhasil kabur. Lalu kedua nelayan tersebut memutuskan untuk kembali ke daratan setelah kejadian tersebut. Kemudian scene berpindah di bawah laut, memperlihatkan sosok monster laut kecil bernama Luca. Luca sedang melakukan aktivitasnya mengembala ikan-ikan peliharaannya. Di tengah-tengah aktivitas mengembalanya, Luca menemukan sebuah benda asing di dasar laut. Tidak hanya itu saja, ternyata terdapat benda-benda asing lainnya yang berhasil ditemukan oleh Luca. Luca saat itu tidak mengetahui benda tersebut apa dan berasal dari mana. Lalu Luca melihat sebuah kapal nelayan yang dianggapnya sebagai monster darat. Jadi, dari sini dapat disimpulkan bahwa monster laut seperti Luca menganggap manusia adalah monster darat, dan begitu sebaliknya, manusia menganggap Luca adalah monster laut. Tak lama sang ibu memanggil Luca untuk makan siang. Dengan cepat, Luca langsung menyembunyikan benda-benda penemuannya tersebut. Ketika sampai di rumah, Luca bercerita bahwa dirinya baru saja melihat sebuah perahu. Ibunya lalu memperingati Luca untuk tidak dekat-dekat dengan permukaan laut. Setelah makan siang, Luca kembali mengembala ikan-ikan peliharaannya. Ibu Luca kembali menasihati Luca agar lebih berhati-hati. Lalu saat sedang mengembala, Luca kembali menemukan benda-benda aneh lainnya. Namun tanpa dia sadari, di belakangnya ada sosok yang menggunakan baju selam. Saat Luca membalikkan badan, betapa terkejutnya dia, dan kemudian dia lari ke dalam lereng goa. Di saat sosok tersebut sudah dekat dengan Luca, ternyata dia adalah monster laut kecil seperti dirinya. Monster laut kecil tersebut bernama Alberto, yang juga sedang mengumpulkan benda-benda asing di dasar laut. Saat Alberto menuju daratan, Luca juga mengikutinya, dan betapa terkejutnya Luca melihat Alberto yang berani naik ke daratan. Secara tiba-tiba Alberto menarik Luca sehingga dirinya berada di daratan. Dengan waktu singkat, Luca berubah menjadi sosok anak manusia. Tentunya ini sangat menakutkan bagi Luca karena baru pertama kali menjadi manusia. Di malam harinya, Luca masih kepikiran dengan kejadian siang tadi bersama Alberto. Dan untuk mengelabui ibunya, Luca membuat boneka seperti dirinya yang diletakkan di tengah-tengah area gembala ikan. Setelah itu Luca kembali lagi ke daratan dan bertemu dengan Alberto. Luca yang baru pertama kali menjadi manusia belum bisa menggunakan fisik manusianya. Dan secara perlahan Alberto mengajarkan Luca bagaimana berjalan menggunakan kedua kakinya. Setelah itu Alberto mengajak Luca di tempat persembunyiannya, yang mana di dalam tempat tersebut terdapat banyak sekali benda-benda asing milik manusia. Saat Luca melihat gambar Vespa di dinding, dia bertanya kepada Alberto. Alberto memberitahu bahwa itu adalah Vespa yang bisa mengantarkan mereka pergi kemana saja. Luca pun langsung membayangkan dirinya menaiki motor Vespa tersebut. Lalu mereka mencoba merancang sendiri model Vespa menggunakan barang-barang bekas. Setelah Vespa berhasil mereka rakit, lalu Luca kembali ke dasar laut, mengingat dirinya sudah lama di daratan. Di kamarnya, Luca merasa senang dengan kejadian siang tadi bersama Alberto. Keesokan harinya Alberto menjajal Vespa rakitannya,
dan mereka berdua bersenang-senang bersama. Namun di sisi lain, orang tua Luka telah mengetahui bahwa Luka secara diam-diam menuju ke daratan. Saat malam tiba, Luka dan Alberto beristirahat dan sambil melihat bintang-bintang di langit, Luka yang terlalu polos bertanya kepada Alberto tentang bintik-bintik cahaya di langit. Alberto menjawabnya bahwa itu semua adalah ikan teri dan berkata juga bahwa bulan adalah ikan besar yang pernah Alberto sentuh. Karena kecapean, Luka ternyata ketiduran di tempat Alberto yang menjadikannya telat untuk kembali ke dasar laut. Saat sampai di rumah, Luka diinterogasi oleh kedua orang tuanya karena sudah berani pergi ke daratan. Karena tidak ingin Luka pergi lagi ke daratan, kemudian ibu Luka akan mengirim Luka bersama paman Ugo ke dasar lautan terdalam. Adu mulut pun terjadi antara Luka dengan ibunya karena Luka tidak mau ke dasar laut terdalam, sehingga dia memutuskan untuk kabur dari rumah. Saat kembali ke tempat Alberto, Luka menceritakan bahwa dirinya akan dikirim ke dasar laut terdalam. Kemudian Alberto menyarankan kepada Luka untuk pergi bersama ke kota agar orang tuanya tidak bisa menemukannya. Lalu sampailah mereka di tengah kota, dan dengan penuh percaya diri, Alberto dan Luka mencoba berbaur dengan para manusia di sana. Tentu saja hal ini berhasil karena wujud Luka dan Alberto sudah benar-benar menjadi manusia. Kemudian datang seorang anak sombong bernama Ercole yang menaiki Vespanya. Lalu ada anak-anak yang meminta Luka menendang bola di dekatnya. Namun tanpa sengaja, bola tersebut malah terpental ke atas dan mengenai Vespa milik Ercole. Ercole kemudian marah dengan Luka dan ingin memasukkan Luka ke dalam pancuran air. Beruntungnya sebelum Luka terkena air, datanglah gadis kecil penjual ikan yang menyelamatkan Luka. Gadis kecil itu bernama Julia. Setelah itu Julia mengajak Luka dan Alberto untuk naik di gerobaknya. Di tengah perjalanan, Julia terus menyinyir Ercole yang sombong karena selalu menang dalam perlombaan Piala Portorosso yang sering diadakan di kota tersebut. Lalu Julia mengajak Alberto dan Luka untuk ikut serta di perlombaan tersebut dengan hadiah sejumlah uang. Luka bertanya kepada Julia, apakah uang tersebut bisa ditukarkan dengan Vespa. Julia menjawab, Luka yang sangat ingin ikut lomba kemudian diajari Julia naik sepeda. Tentu saja ini pertama kali Luka naik sepeda, karena sebelumnya dia hanya tinggal di dasar laut. Walaupun Luka selalu jatuh, dengan tekad yang kuat, ia perlahan bisa mengendarai sepeda dengan lancar. Kemudian Alberto ditugaskan Julia untuk ikut lomba makan spaghetti. Tentunya Alberto menerima tugas tersebut dengan gembira. Dan untuk lomba berenang diambil alih oleh Julia. Saat waktu menjelang malam, Julia mengajak Luka dan Alberto untuk menginap di rumahnya. Di dalam rumah itu terdapat seorang pria besar bernama Massimo yang merupakan ayah dari Julia. Mereka menikmati hidangan makan malam mie spaghetti buatan Massimo yang sangat lezat. Sampai-sampai Luka dan Alberto makan spaghetti seperti orang kelaparan karena tidak pernah makan makanan itu sebelumnya. Di tengah makan malam, Julia memohon kepada ayahnya untuk ikut lomba. Massimo sempat menolak karena tidak mempunyai cukup uang untuk membayar biaya pendaftaran. Lalu Alberto dan Luka menawarkan diri untuk membantu Massimo menangkap ikan lebih banyak agar mendapatkan banyak uang. Di sisi lain, orang tua Luka berhasil sampai ke daratan dan mereka sempat terkejut karena tubuh mereka berubah menjadi manusia. Di pagi hari saat Alberto dan Luka terbangun, mereka terkejut karena tubuh mereka berubah menjadi monster laut setelah terkena air hujan. Dengan cepat, mereka bersembunyi dan mengeringkan badan agar kembali berubah menjadi manusia. Lalu Luka dan Alberto diajak Massimo untuk menangkap ikan di laut. Dengan keahlian dan pengalaman Alberto selama menjadi monster laut, kemudian dia menunjuk tempat yang banyak ikannya.
Dan ternyata benar, Massimo mendapatkan banyak sekali ikan sampai memenuhi perahunya. Di sisi lain, orang tua Luka terus mencari Luka dengan menceburkan satu persatu anak manusia ke dalam air, berharap salah satu anak-anak tersebut berubah menjadi Luka. Namun mereka malah salah anak. Di tempat pendaftaran lomba Portorosso, Giulia, Luka, dan Alberto berhasil mendaftarkan timnya. Lalu latihan lomba pun dimulai dengan masing-masing tugasnya. Saat latihan lomba berenang, tiba-tiba Ercole datang mengganggu Giulia, Luka, dan Alberto. Tanpa terduga, Alberto terkena cipratan air laut dari kapal Ercole dan langsung berubah menjadi monster laut. Beruntung, Giulia langsung mengalihkan perhatian Ercole dan kawan-kawan, sehingga Alberto kembali menjadi manusia. Selesai latihan seharian, Giulia, Luka, dan Alberto kembali ke rumah Massimo. Saat sampai di depan rumah Massimo, betapa terkejutnya Luka bahwa dirinya melihat orang tuanya berada di tengah kota yang sedang mencarinya. Langsung saja Luka masuk ke dalam rumah Massimo agar tidak ketahuan oleh orang tuanya. Di tengah malam, Luka diajak Giulia untuk melihat bintang-bintang menggunakan teleskop. Luka sudah mulai paham bahwa bintik-bintik cahaya di langit bukanlah ikan teri seperti yang dikatakan oleh Alberto, melainkan itu adalah bintang-bintang. Kemudian Luka diberikan pengetahuan melalui buku-buku pelajaran milik Giulia. Tentu saja hal tersebut sangat menyenangkan bagi Luka karena mendapatkan wawasan baru. Di pagi harinya, saat Luka naik sepeda dengan Alberto dan Giulia, tiba-tiba orang tua Luka melihat dirinya. Dengan cepat Luka langsung mengayuh sepedanya sampai berhasil menghindar dari orang tuanya. Kemudian sampailah mereka di sebuah lintasan balap untuk mencoba trek turunan. Alberto yang sok tahu kemudian ingin mengajari Luka yang saat itu takut menuruni jalan lintasan balap. Namun bukannya berhasil, malah Alberto dan Luka meluncur tidak terkendali sehingga mereka berdua terjebur ke laut. Hal ini membuat Luka marah kepada Alberto karena mereka malah terjebur ke laut dan berubah menjadi monster laut. Adu mulut pun terjadi antara Luka dan Alberto karena perbedaan misi mereka akan lomba ini, di mana Luka yang awalnya ikut lomba untuk membeli Vespa, kini dirinya ingin bersekolah menggunakan uang hasil balapan jika menang. Alberto yang mendengar Luka ingin sekolah kemudian membantah bahwa monster tidak akan bisa sekolah. Luka yang mendengar ucapan Alberto tersebut tidak terima, sehingga terjadi perkelahian di antara mereka. Di tengah perkelahian datanglah Giulia yang langsung melerai mereka. Kemudian Luka bertanya kepada Giulia, apakah dirinya bisa sekolah? Giulia menjawab tentu saja bisa. Lalu Alberto bertanya kepada Giulia, apakah sekolah menerima semua jenis orang? Tentu saja Giulia masih bingung dengan pertanyaan tersebut. Kemudian Alberto langsung masuk ke dalam air dan memperlihatkan wujud aslinya sebagai monster laut. Giulia langsung ketakutan melihat wujud asli Alberto yang telah menjadi monster laut. Supaya Luka tidak ketahuan bahwa dirinya juga monster laut, kemudian Luka dengan perasaan kecewa karena tidak dianggap Luka sebagai temannya, Alberto langsung pergi meninggalkan mereka. Saat Giulia dan Luka sampai di rumah, Massimo bertanya di manakah Alberto. Luka menjawab bahwa Alberto pergi jauh dan tidak mau ditemui. Karena cemas, Massimo memutuskan untuk mencari Alberto. Tanpa sengaja, saat sedang mengobrol, Giulia menyiram Luka dengan air. Dan sampai pada akhirnya, Giulia juga tahu bahwa Luka juga monster laut. Giulia menyuruh Luka untuk pergi karena membahayakan diri hanya untuk Vespa ini tidak akan pernah sebanding. Namun Luka menolak. Hal ini karena dirinya lari dari rumah untuk menghindari orang tuanya yang ingin mengirim Luka ke dasar laut. Saat Luka sedang sedih, kemudian memutuskan untuk mendatangi tempat persembunyian Alberto. Sesampainya di sana, Luka terkejut karena mendapati tempat Alberto sudah berantakan. Ketika Luka masuk ke dalam, dia melihat tanda hitungan di dinding. Dia menanyakan kepada Alberto tentang tanda hitungan tersebut, dan Alberto menjawab bahwa itu adalah tanda berapa lama dirinya ditinggal pergi ayahnya. Selama ini Alberto hidup sendirian dan tidak punya teman sampai dirinya bertemu dengan Luka. Luka yang mendengar kisah sedih Alberto kemudian memberikan semangat kepada Alberto. Namun Alberto masih marah dengan Luka sehingga menyuruhnya untuk pergi meninggalkannya. Ketika akan pergi dari tempat Alberto, Luka memberi semangat kepada Alberto
dengan bertekad penuh keyakinan bisa memenangkan lomba sendirian sehingga bisa membeli Vespa dan mereka bisa pergi ke berbagai tempat. Keesokan harinya Luka ikut daftar lomba sendirian tanpa tim. Begitu juga dengan Julia, juga daftar lomba sendirian. Lomba pertama adalah berenang. Agar tidak ketahuan, Luka memakai pakaian selam yang bobotnya sangat berat. Hercule yang melihat pakaian renang Luka pun tertawa dan mengejeknya. Lomba renang pun dimulai. Karena pakaian yang berat, Luka dengan perlahan berjalan di dasar air. Dan ketika menuju daratan, dirinya hampir saja ketahuan karena sudah menjadi monster laut saat helmnya terlepas. Kemudian lomba makan spaghetti pun dimulai. Dan setelah selesai, langsung dilanjut dengan lomba balapan sepeda. Luka langsung mengayuh sepedanya dengan sangat cepat. Orang tua Luka yang melihat Luka ikut balapan berusaha menangkap Luka, namun tidak berhasil. Di tengah jalan tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras dan Luka memutuskan untuk berteduh. Tak berselang lama datanglah Alberto dengan membawa payung untuk Luka. Namun Hercule langsung menendang Alberto sehingga dirinya terpental dan berubah menjadi monster laut karena terkena air hujan. Saat Alberto akan ditangkap Hercule, tanpa pikir panjang Luka langsung mengayuh sepedanya dan segera menyelamatkan Alberto. Hercule yang bernafsu menangkap Alberto dan Luka pun langsung mengambil tombak dan mengejar mereka. Julia yang mengetahui hal tersebut juga langsung mengayuh sepedanya untuk menyelamatkan Luka dan Alberto. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan Hercule dengan tombaknya bersiap membidik Luka dan Alberto. Dengan cepat Julia menabrak Hercule sehingga keduanya terjatuh. Mengetahui Julia terjatuh, Luka dan Alberto langsung membantu Julia. Massimo yang melihat Julia dengan monster laut kemudian membela Luka dan Alberto dari kepungan para warga yang akan menangkap mereka. Dan pada akhirnya Massimo memutuskan lomba balapan dimenangkan oleh Luka dan Alberto, yang mana ternyata sepedanya telah melewati garis finish. Orang tua Luka yang melihat bahwa Luka menang lomba merasa senang akan keberhasilan anaknya tersebut. Saat para warga tetap ingin berusaha menangkap Luka dan Alberto, Massimo berada di belakangnya dan melindungi mereka sehingga tidak ada satupun yang berani menangkap Luka dan Alberto. Begitu juga dengan Hercule yang malah dihianati teman-temannya karena bertingkah semena-mena terhadap teman-temannya tersebut. Dan pada akhirnya orang-orang menerima keberadaan Luka dan Alberto sehingga tidak ada lagi ketakutan bagi para manusia akan mitos monster laut. Setelah lomba berhasil, Vespa impian Alberto dan Luka berhasil dibeli dan dinaiki bersama-sama. Mereka nampak senang atas kemenangan yang telah diraihnya. Di akhir film, Julia berpamitan dengan Luka dan Alberto karena untuk berangkat sekolah. Luka yang juga sangat ingin ikut sekolah pun diizinkan orang tuanya dengan syarat harus sering mengirim surat kabar. Begitu juga dengan Alberto yang telah menjual Vespa hasil menang lomba untuk biaya perjalanan Luka berangkat sekolah. Saat mengetahui bahwa Alberto memutuskan tinggal bersama Massimo dan tidak ikut bersama Luka, Luka pun merasa kurang percaya diri. Namun Alberto memberikan motivasi kepada Luka untuk semangat dalam meraih impian. Kereta pun berangkat. Alberto dan Luka berpisah untuk mereka meraih impian masing-masing. Dan film pun selesai. Jadi gimana teman-teman film animasi Disney berjudul Luka ini? Sangat seru kan? Pelajaran yang dapat diambil dari film animasi ini adalah di dalam sebuah persahabatan harus saling membantu satu sama lain, saling bekerja sama untuk dapat meraih keberhasilan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dan bye.